azima. Wabil khusus kepada Ananda, Depa dan Tia, bahwa hari ini Ananda ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat sebuah catatan sejarah yang akan menjadi berubah status, yaitu melalui proses akad nikah, yang tentunya ini adalah merupakan bagian dari syariat Islam. Karena ini bagian dari syariat Islam, otomatis kita akan mengikuti sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama beliau ada dan dilanjutkan oleh para sahabat, sebelum proses akad nikah beliau menyampaikan beberapa ayat yang tadi saya bacakan. Surat An-Nisa ayat 1, Al-Ahzab ayat 70 sampai 72, kemudian Ali Imran 102. Itulah yang biasa beliau bacakan sebelum proses akad nikah. Apa inti dari ayat-ayat tersebut? Ternyata luar biasa. Allah memberikan satu petunjuk, yaitu bekal yang tidak kecuali harus dengan petunjuknya. Karena kalau rumah tangga hanya diberi petunjuk dengan pengalaman, itu tidak akan sama. Kalau misalkan saya memberikan pengalaman hidup berumah tangga, belum tentu sama. Kalau orang tua kalian memberikan petunjuk dari pengalaman, belum tentu sama. Artinya harus apa petunjuk bagi yang akan berumah tangga? Harus petunjuk dari Allah. Ternyata di dalam ayat Al-Quran dikatakan, watazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa takwa ini? Tentunya kalau kita melihat sebuah definisi, takwa ini adalah hifdzun nafsi amma ya'simu, menjaga diri dari sesuatu yang akan menimbulkan dosa. Jadi Depa dan Tia, bukan kita menjauhi sesuatu yang diharamkan, karena itu sudah kewajiban semua muslim, tapi harus bisa menjauhi sesuatu yang akan menimbulkan dosa. Hifdzun nafsi amma ya'sim, menjaga diri dari sesuatu yang akan menimbulkan dosa. Kalau kita misalkan suka membantu orang, ada orang yang harus dibantu, harus dibonceng, tapi setelah kita punya istri, kita berpikir dua kali, ini yang akan dibantu itu perempuan, saya punya istri, ini akan menimbulkan masalah. Itulah sampai berpikir ke sana, itu orang takwa. Kalau misalkan Tia, ini teman saya yang datang ke rumah saya, tapi saya sudah punya suami, harus minta izin dulu, walaupun dia adalah teman dekat di sekolah atau mungkin tetangga, tapi setelah punya suami dia harus dijaga. Itulah pekerjaan orang takwa. Dan tidak memiliki ketakwaan tentu akan bermunculan masalah. Makanya Allah membekali tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik bekal adalah ketakwaan. Kemudian ternyata luar biasa, Al-Quran menjelaskan dalam surat Ali Imran bahwa ketakwaan ini kalau kita larapkan dalam rumah tangga, pertama, alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharra, kita ambil sebuah fikih dari ayat itu. Artinya rumah tangga suami istri itu harus dermawan. Jangan merasa apa istilahnya, jangan
menjadi orang yang susah untuk memberikan materi, memberikan ilmu. Jadi harus orang derma. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, dalam rumah tangga itu akan muncul sebuah emosi. Maka orang yang takwa, orang yang bisa meredam emosi ketika muncul. Kalau misalkan sekarang yang terbayang manisnya, senangnya, indahnya, tapi tidak mustahil dalam rumah tangga akan muncul sebuah emosi ketidaksenangan. Maka orang takwa yang bisa meredam. Kemudian wal afina anin nas, orang yang suka memaafkan kesalahan. Tidak akan ada orang yang mulus di muka bumi. Istri mungkin akan buat salah, akan ada kesalahan ke suami, suami akan buat kesalahan atau ada kesalahan pada istri. Maka disitulah pintu pemaaf harus ada. Banyak di pengadilan agama tidak bisa diselesaikan, harus dengan talak. Kenapa? Persoalannya tidak ada kata maaf. Makanya ketika pengadilan, coba bisa tidak memaafkan kesalahan istri, bisa tidak memaafkan kesalahan suami, langsung jawab saya tidak akan memaafkan. Itulah terjadinya perpecahan. Maka pintu pemaaf, bahkan orang takwa itu sebelum orang buat salah, kata kunci maaf sudah ada pada diri, beres. Tidak ada orang yang tidak selesai kalau dengan maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, ini menggambarkan bahwa orang takwa itu orang yang suka berbuat kebaikan. Walaupun ini pekerjaan istri, tidak salah kita membantu pekerjaan istri. Walaupun ini pekerjaan suami, tidak salah kalau istri membantu pekerjaan suami. Itulah dalam rumah tangga. Makanya ada istilah ta'awun, saling tolong menolong. Jadi jangan gengsi kalau jadi laki-laki membantu pekerjaan istri, dan tidak kalah pentingnya istri juga semangat untuk membantu pekerjaan suami. Inilah orang takwa. Kemudian orang takwa itu selalu introspeksi. Orang takwa itu selalu ingin berbuat kebaikan. Inilah gambaran dalam Al-Quran yang disebut takwa. Ternyata setelah memiliki ketakwaan ini bakal diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kalau dalam surat At-Tolaq dikatakan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Digunakan dengan kata-kata barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan janji diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah akan berikan apa? Yaitu yaj'al lahu makhrajan, solusi. Sebesar apapun masalah dan permasalahan di rumah tangga, ketika memiliki ketakwaan, solusi akan ada. Dan solusi ini tidak bisa hanya dengan jenjang pendidikan, hanya dengan istilahnya keilmuan, tapi harus ada di sini ketakwaan. Jadi Allah akan memberikan rezeki, Allah akan memberikan solusi. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah katakan dengan kata-kata waman yattaqillah yaj'al lakum furqanan. Allah akan berikan hidup ini bisa membedakan mana hak dan batal. Banyak orang yang sudah rumah tangga tidak memiliki ketakwaan, ternyata tidak bisa memisahkan mana hak dan mana batal. Hanya ingin kepuasan jiwa, kepuasan nafsu. Dia tidak melihat apakah ini hak dan batal. Bagi orang yang takwa akan memiliki furqanan. Bahkan yang paling penting ternyata di dalam Al-Quran dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakah, bahwa orang yang beriman dan takwa Allah akan bukakan barokah. Jadi inilah kehebatan orang yang memiliki takwa, akan ada barokah. Bagaimana barokah? Subutul khairil ilahi, tetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar ketika Rasulullah menasehati dengan ayat-ayat ittaqullaha, kemudian doanya idza rafa insanan idza tazawwaza faqala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khairin. Kenapa doanya barokah? Ternyata ini ada kaitan bahwa barokah akan dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang takwa.
Tidak benar. Orang mengharapkan barokah tapi dirinya kosong dari iman dan takwa, itu sebuah kebohongan. Karena barokah itu adalah akibat dari iman dan takwa, maka akan ada barokah. Seperti kita kata kenyang, kenyang itu akibat dari makan. Nikmat itu akibat dari makan. Tidak bisa mengatakan nikmat dan kenyang kalau kita tidak makan. Kita dapat barokah dari Allah dari amanu wattaqau, dari iman dan takwa. Makanya disinilah pentingnya iman dan takwa, barokah akan dimiliki. Bahkan ternyata di dalam doanya Nabi mengungkapkan dengan 2 kali, barakallahu laka wa baraka alaika. Kenapa 2 kali? Itu menunjukkan bahwa lil mudawama, artinya harus terus menerus. Digunakan dengan laka dan alaika menggambarkan bahwa hidup ini tidak tetap. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Itulah dalam kehidupan. Tapi walaupun terjadi kehidupan yang berubah-ubah, tetap harus ada dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa jama'a bainakuma fi khair, berkumpulnya itu harus ada dalam kebaikan. Maksudnya apa? Penekanan khair adalah setelah berumah tangga harus memberikan manfaat untuk Deva sendiri, untuk Tia sendiri, untuk keluarga, orang tua, kemudian untuk masyarakat dan lebih luas lagi. Inilah kata-kata wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi setelah berumah tangga itu betul-betul bermanfaat untuk kita sendiri, bermanfaat untuk keluarga, dan bermanfaat untuk masyarakat. Inilah tekanan wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi intinya di sini bahwa bekal yang Nabi arahkan itu cukup dengan kata-kata ittaqullah. Ternyata takwa itu seperti apa? Hati-hati, betul-betul hati-hati dalam segala aspek kehidupan, dari mulai bicara, sikap, kemudian tutur kata dan yang lainnya. Yang kemudian setelah itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, rizki yang tidak disangka-sangka, kemudian solusi itu akan ada, bahkan kita bisa membedakan mana hak dan batal. Kemudian yang kita mohonkan kepada Allah barokah, insya Allah bisa dimiliki ketika kita memiliki amanu wattaqau. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Wabil khusus Depa dan Tia, mudah-mudahan nanti menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu laka wa barak alaik wa jama' bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi